Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam kesempatan ini, karena besok saya akan melakukan ujian tentang termodinamika, jadi satu cara belajar paling efisien yang saya temukan adalah untuk mengajarkannya di depan papan tulis, karena hal tersebut adalah sesuatu yang memicu otak saya untuk berpikir. Ya, kita mulai dengan apa itu termodinamika. Termodinamika itu adalah sistem yang menjelaskan perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sistemnya itu sendiri dan lingkungan. Sistemnya ini dibagi menjadi tiga kalau nggak salah saya, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Kalau misal sistem tertutup dan terisolasi ini kalau nggak salah saya gini, kalau tertutup itu dia melakukan perpindahan kalor antara dua sistem saja, lingkungan tetap menjadi faktor. Sementara jika itu dia sistemnya terisolasi, perpindahan kalor itu hanya ada di satu sistem atau dua sistem, satu sistem atau lebih, tapi faktor lingkungan itu ditiadakan. Baik, kita langsung masuk ke hukum termodinamika. Ada tiga, tapi yang bakal diajarkan di kelas 11 kalau saya itu ada hukum 0, 1, 2, dan hukum 3. Ini yang kita pelajari. Saya nggak tahu 0 dari Romawi, bahasa Romawi itu apa, jadi kayak ya itu harusnya merepresentasikan lah ya. Nah, baik, untuk hukum 0 itu adalah kesetimbangan thermal. Apa itu kesetimbangan thermal? Pada bab sebelumnya kita belajar yang namanya asas Black, di mana itu dia mencari suhu setimbang antara dua sistem jika sistem tersebut digabungkan. Ini itu salah satu prinsip utama termodinamika juga kalau nggak salah saya. Hukum 1 itu adalah hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini bakal sering kalian temui karena kalor itu sendiri adalah perpindahan energi pada dasarnya. Yang kedua itu adalah perpindahan kalor itu dapat dilakukan dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Ini sangat penting karena kalian biasanya bakal melihatnya pada sistem-sistem pada soal-soal termodinamika, dan juga ini itu sendiri itu ada hubungannya dengan yang hukum 0 tadi, atau kalau misal di bab sebelumnya itu asas Black, karena yang memberi kalor itu adalah yang bersuhu tinggi biasanya, yang bersuhu rendah itu menerimanya. Ini konsepnya mirip-mirip sama tekanan. Dan hukum 3 itu entropi. Tampaknya pada silabus kelas 2 itu tidak diajarkan atau belum diajarkan entropi pada suatu sistem, maka kita akan skip saja dulu. Kita masuk ke salah satu rumus dasar dari termodinamika itu sendiri, yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W. Delta U itu adalah energi dalam, W itu adalah kalor, dengan Q adalah kalor, dan W itu adalah usaha. Ini semuanya bersatuan Joule. Jadi tidak perlu lagi yang namanya mengubah-ubah satuan dan lain-lain, karena ini satuannya sama, literally sama. Ada beberapa variabel yang harus kalian ketahui dalam termodinamika ini, karena ini bakal sering kelihatan ini bakal sering kedapatan di rumus-rumusnya. Variabel-variabelnya ya, itu adalah tekanan, volume, energi dalam, suhu. Tekanan ini dia tulisannya itu P, dengan volume itu V besar, energi dalam itu U, dan suhu itu adalah T. Ini suhu memiliki satuan Kelvin ya, satuan internasional. Ini semuanya menggunakan satuan internasional, karena kalau misal tidak menggunakan satuan internasional ya apa gunanya. Ada 4 proses yang sering muncul di termodinamika: isobar, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Semoga ini bisa kelihatan ya. Isobar itu adalah tekanan yang tetap, isohorik itu volume tetap, termal itu seperti namanya, dia adalah suhu yang tetap, dan adiabatik itu nggak ada yang tetap. Adiabatik ini memiliki catatan penting, yaitu dia hanya dapat terjadi jika tidak ada
tidak ada kehilangan atau tambahan energi dari luar. Jadi ini dia sistemnya terisolasi kalau nggak salah saya. Isobar itu memiliki grafik yang mungkin kalian sering lihat, yaitu grafik yang lurus. Kenapa ini lurus? Karena ini kan V1 dan ini V2, dan ini tekanannya tetap. Jadi yang dimainkan itu adalah volume per suhu. Jadi kalian nanti bakal dapat persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2 karena P nya tetap. Isohorik itu volume yang tetap sehingga grafiknya itu lurus ke atas. Nah, jadi nanti kalian dapat persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Isothermal itu dia P dan V itu tetap, dan T nya yang kita hilangkan, sehingga dia itu grafiknya seperti ini. Akan lebih bagus jika grafik ini digambarkan dalam bentuk 3D, karena variabel yang digunakan itu ada 3. Tapi karena ini dalam papan tulis dan saya males, dan juga mayoritas guru-guru fisika mengajarkannya dalam bentuk 2D. Walaupun menurut saya bagusnya dalam bentuk 3D ya, karena ada si thermal tadi. Jadi ini isothermal, rumusnya itu adalah P1 V1 itu sama dengan P2 V2. Nah, adiabatik ini sedikit berbeda grafiknya. Kalau misal digrafikan, ini dia biasanya berbentuk curam dibandingkan yang lebih datar. Ini lebih curam dengan rumusnya yaitu V1 per T1 itu sama dengan P2 V2 per T2. Ini karena tidak ada energi yang hilang sama sekali di sistem ini, sehingga ini T-nya juga ikut dalam faktornya. Kita tahu pada di awal delta U itu kenapa pakai W, delta U itu kenapa pakai V. Delta U itu sama halnya dengan Q dikurangi W. Jadi dari persamaan ini kita bisa dapetin fungsi baru yang bisa kita jadikan standar utama lah ya. Ini kan untuk mencari energi dalamnya, tapi pada umumnya rumusnya itu sebenarnya Q sama dengan W ditambah W ditambah dikurangi tambah delta U. Ini fungsi umumnya. Mungkin kalian bertanya kenapa yang di sini negatif dan di sini positif. Sebenarnya positif, tapi W-nya itu sendiri memiliki nanti di rumus adiabatik W-nya itu minus. Makanya di delta U sini dia minus karena dia minus karena dia menstandarkan gitu. Semacamnya lah ya. Tapi untuk for the sake of rumus-rumus panjang, kita bakal pakai yang Q sama dengan. Isobar itu kita tahu kan tadi dia itu V1 per T1 itu sama dengan V2 per T2. Tapi dia ada lanjutannya. Lanjutannya itu kalau nggak salah saya, itu ada W sama dengan P dikali delta V dengan W sama dengan NRC NR delta. Nah, jadi dia rumus W-nya ada 2 kalau isi isobar. Kenapa ada 2? Karena satu itu untuk tekanan dan volume, satu lagi itu untuk jumlah mol yang ada pada suatu molekul, pada molekul suatu molekul gitu, kalau nggak salah saya. Dan dari sini kita juga mendapatkan delta U itu sama dengan NCU delta T, dan Q-nya itu sama dengan NCP delta T. Saya akan membahas apa itu CU dan CP. CU itu adalah kalori jenis untuk volume yang tetap, dengan CP itu kalori jenis untuk tekanan tetap. Tunggu, kenapa U dan V ya? Banyak ngehalu, sering nyawit nih orang. Kayaknya bagus kalau misal kita buat V aja, karena kalau misal U nanti takutnya tertukar dengan yang lain. CV dan CP itu dia dibagi 2 lagi. Ada yang monoatomik dan ada yang diatomik. Monoatomik itu untuk
molekul-molekul, atom-atom dari periodic table yang termasuk gas mulia. Jadi dia tuh biasanya ya CV-nya itu sama dengan 3/2R. 3/2R. Dan CP itu sama dengan 5/2R. R ini apa? R ini nanti digunakan pada si N mol. N itu kan dia mol, dia kan mol. Nah, tergantung pada jenisnya sendiri ya. Ada N yang bilang dia mol, ada N yang bilang dia kamol. Kalau misal dia kamol itu dia kilomol doang sih kalau nggak salah. Jadi kalau misal mol itu satuan R-nya itu sama dengan 8,314. Si kamol itu satuan R-nya itu sama dengan 8314. Kalau misal kalian perhatikan ini adalah 3 angka pertama pi. Nah, di atomik itu sendiri itu untuk yang lain. Kalau misal monoatomik itu hanya untuk khusus untuk golongan 8A, khusus untuk atom-atom yang ada di golongan 8A di tabel periodik. Di atomik itu untuk yang tersisihkan. Jadi CV dan CP-nya itu berbeda dengan yang monoatomik. Dia itu 5/2R dan 7/2R. Sedikit berbeda, harusnya nggak jauh-jauh beda kali juga ya. Dia cuma perbedaan nambah 2 doang rasa saya. Baik, ini kan kita udah bahas yang si isobarnya ini dengan cukup detail. Kita coba bahas yang isohorik sekarang. Isohorik itu punya rumus dasar P1/V1 sama dengan P2/V2. Nah, kalian mungkin nanya nih, W-nya bagaimana? Bagaimana dengan si W? W-nya ini sama dengan 0 kawan-kawan. W-nya sama dengan 0. Mungkin kalian bingung, lah kok 0? Nyawit nih orang. Enggak, jadi gini. Aku jelasin di mana ya? Di sini aja. Kalian bisa lihat grafik yang ada di sana. Isohorik itu adalah volume yang tetap, sehingga grafiknya tuh berbentuk batang ke atas. Ini dia tidak akan melakukan usaha karena si volumenya tetap sama. Tekanannya mungkin nambah tapi volumenya akan tetap sama. Jadi W-nya 0. W-nya 0. Oleh karena itu, jadi kita bisa buat delta U-nya itu sama dengan NCU delta T dengan Q-nya itu pasti sama dengan delta U. Pasti, karena ingat ini lagi. Nah, kita masuk ke si isotermal. Isotermal seperti yang kita tahu, dia adalah P1V1 sama dengan P2V2. Nah, ini sendiri dia bukan W-nya, bukan usahanya yang 0, tapi ada lain yang 0. W-nya itu sendiri itu sama dengan NR delta T kalau nggak salah. Ln, dia batik agak disingkirkan sini ya. Ln dari V2/V1. Kalau misal kalian nggak ada kalkulator, semangat ujiannya ya guys, karena ini mengandung logaritma natural. Delta U-nya yang 0. Perubahan energi dalam itu biasanya mendeskripsikan perubahan suhu. Ini suhunya nggak berubah sama sekali, sehingga perubahan energi dalamnya tidak ada dong, makanya dia 0. Jadi Q-nya kita bisa dengan bangga membuat Q sama dengan W. Kita lanjut ke si adiabatik. Waduh, muka saya agak nyempil nih. Adiabatik itu adalah fungsi yang lengkapnya. P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Sebenarnya pada umumnya rumusnya ini ya. Tapi gara-gara yang lain itu mau beda sendiri, jadi kita bedakan saja. Tapi rumus dasarnya itu sebenarnya ini. Jadi kalau misal V1 dan V1 di sini dan V1 di sini itu V1 di sini dan V2 itu di sini sama, kalian bisa langsung kaitkan dia dengan si isohorik. Maaf, ini harusnya T bukan V. Si isohorik. Kalau misal kalian pengen buat suhunya sama, kalian bisa gabungkan ini ke si isotermal. Kalau misal kalian pengen buat tekanan sama, kalian bisa hubungkan ini ke si isobar. Nah, kita tahu kalau misal rumus si adiabatik itu adalah P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Sehingga kita bisa buat ini yang saya maksud tadi, W-nya negatif.
W itu sama dengan negatif 3/2 N N R delta T, dengan Q delta U nya itu sama dengan 3/2 NR delta T. Sehingga di sini dan hanya di sini kalian bisa buat Q sama dengan 0. Bangga nggak? Enggak. Nggak sama sekali. Karena dari W yang negatif inilah kalian mendapatkan si fungsi yang kalian tahu tadi, yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W, karena W di sini negatif. Nah, pada adiabatik sendiri itu kita geserkan ke sini dulu ya, karena dia ada tambahan yang sangat tidak disukai sama anak-anak yang malas ngitung seperti saya. Adiabatik sendiri itu dia rumusnya bukan cuma P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Tidak ya kawan-kawan. Dia punya rumus satu lagi, yaitu P1 V1 lambda sama dengan P2 V2 lambda. Lambda ini apa? Lambda ini adalah bilangan Laplace. Lambda atau bilangan Laplace ini bisa kalian rumuskan sebagai CP per CV. Ini kok V CV. Tetapan Laplace, sorry. Jadi dia bisa jadi 5/3 atau 7/3. Banget guys, tetapan Laplace-nya salah. Jadi tetapan Laplace-nya itu kan dia CP per CV, ya kan? Nah, kalau misal kita tahu CV-nya itu ada yang berubah dan berubah. Ini kalau bisa kalian bagi, nggak akan dapet 5/3-nya benar, tapi 7/3-nya dari mana? Maaf ya guys, ralat itu 7/5. Tergantung apakah dia diatomik atau monoatomik. Tergantung. Ini jarang banget keluar, tapi bakal saya bahas sekilas saja karena takutnya bakal dibahas. Kita lanjut di termodinamika. Ada satu materi lagi, yaitu mesin Carnot. Mesin Carnot itu apa? Dia mengukur efisiensi pada suatu mesin mesin kalor atau mesin yang melakukan perpindahan kalor. Ini sering kalian lihat pada kereta uap pada zaman dulu. Fun fact, kereta uap itu memiliki efisiensi mesin 3% saja. Jangan tanya kenapa aku tahu. Kan mungkin nanya, emang rumusnya apa sih? Kalau nggak salah saya itu neta ya bacanya. Pokoknya dia yang N-nya panjang, N-nya punya ekor. Cara baik bilangnya N-nya punya ekor. Itu punya rumus 1 dikurangi T rendah per T tinggi dikali 100%. Efisiensi mesin Carnot ini sendiri dalam persen ya, dalam bentuk persen. TR dan TT ini saya jelaskan nanti karena dia rumusnya ada banyak. Jadi dia ada lagi rumusnya yang bilang kalau misal dia itu 1 dikurangi dengan QL per QS kali 100%. Ada lagi yang bilang kalau misal rumusnya itu adalah W atau usaha per QS dan kali 100%. Aku kadang-kadang lupa kali 100%. Dari sini kita nanti bisa dapat kalau misal W-nya itu sama dengan persamaan W-nya itu kita bisa sanjung sajikan dengan W-nya itu kita hubungin ke sini ya maksudnya. Jadi W-nya itu kalian bisa dapat QS min QL. Kalian mungkin tanya, apa sih QS? Apa sih QL? Apa sih TR? Apa sih TT? QS itu adalah Q-Srap. Banyak buku-buku yang saya baca itu bilang Q-Srap itu seperti Q2, which is not wrong. Tapi kadang-kadang kita kebalik, jujur kebalik. Jadi buatnya Q-Srap dan Q lepas aja. Jadi ini Q lepas ya. Sama halnya dengan TR dan TT. TR itu adalah T rendah dan TT itu adalah T tinggi. Yang rendah itu bakal jadi T2 kalau nggak salah saya. Tidak masuk akal karena dia lebih rendah. Tapi jadi biar memudahkan diri saya dan yang menonton, jadi T rendah dan T tinggi aja. Kalian nanti dapat juga persamaan dari mesin Carnot itu adalah ini kan dia mesin idealnya ya. M ideal atau ya ideal. Dan ini adalah M mesinnya.
atau ini adalah efisiensi ideal, dan ini adalah efisiensi si mesin itu sendiri. Karena idealnya itu diukur pasti dari suhu, dan kalau misal untuk efisiensi mesinnya kalian itu bakal dicek dari perpindahan kalor yang dia lakukan, seberapa cepat gitu. Nanti kita bisa tahu kalau misal si efisiensi ideal itu biasanya sama dengan efisiensi si mesin biasa. Ini ada hubungannya, ada kaitannya istilahnya. Tapi dalam praktiknya pasti itu bakal hilang karena ada faktor namanya lingkungan. Dan juga kalor itu ngeradiasi, dia memiliki sifat radiasi, jadi dia menyebar, dan itu bakal susah untuk kalian kontrol. Dia bisa kalian bolak-balikan, ini bisa kalian bolak-balikan. Kalau misal kita masukkan dalam grafik isobar, isohorik, isotermal, dan adiabatik tadi, itu kalian biasanya bakal dapat si grafik ini. Ini kita buat A, ini B, ini C. Kalau misal kalian pengen mengukur isobar dari A ke C, C ke A, itu sebenarnya ada cara yang simple, yaitu kalian ukur saja luasan yang ada di bawah. Luasan yang ada di bawah. Jadi kalau misal kalian paham konsep integral dan kalian diberikan fungsi dari slope adiabatik atau isotermal ini, itu kalian bisa menghitung dengan luasan grafik saja. Fun fact ya. Jadi kita bisa buat A ke B, B ke C, dan C ke A itu sebagai apa? Dari yang kita tahu. A ke B itu adalah isohorik ya. Isohorik. B ke C itu adalah isotermal. Kalau misal C ke A itu adalah isobar. Baik, mungkin sekian dari video ini. Jika ada yang menganggap ini bermanfaat, terima kasih banyak. Bye bye.